Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas MIPA, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika, kelas PSPMB 2019. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Sri Yunita SPD MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Lolita Simorangkir, Veronica Gule, Wilson Sihotang, dan Cahya Kezia Limbong. Kami akan membahas tentang disintegrasi masa kini. Selamat menyaksikan. Integrasi itu sendiri merupakan suatu upaya pembaruan sehingga ditemukannya satu kesatuan yang utuh. Hal ini bisa meliputi kehidupan berbangsa, budaya, wilayah, dan lain sebagainya. Disintegrasi merupakan lawan dari integrasi. Jadi disintegrasi ini adalah satu situasi di mana kita tidak menemukan adanya kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja disintegrasi ini akan menjadi suatu ancaman yang sangat berbahaya. Disintegrasi mengancam kehidupan masyarakat sehingga pola-pola kehidupan masyarakat itu akan sangat tidak baik. Hal ini bisa dipicu oleh adanya perbedaan suku budaya, adat istiadat, bahkan perbedaan persepsi. Indonesia saat ini sedang marak dengan isu Beni Wenda. Siapakah Beni Wenda? Dan apa hubungannya Beni Wenda dengan disintegrasi Indonesia? Membentuk pemerintahan sementara Papua Barat dan mengangkat dirinya sebagai presiden, itulah segelintir tindakan konyol nan ngawur dari Beni Wenda. Dalam deklarasinya yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember tahun 2020 lalu, Beni Wenda membuat negara Papua Barat dan menyatakan kemerdekaan dari Indonesia. Jelas pernyataan Beni itu membuat banyak orang tertawa karena tidak mendapat pengakuan dari manapun termasuk internal OPM. Sobat sekalian, Desember adalah bulan yang krusial di bumi cendrawasih, karena ada ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Kumpulan separatis ini merayakannya dengan mengibarkan bendera bintang kejora. Bro, deklarasi Beni ini jelas cacat hukum. Pertama, ia menyatakan kemerdekaan saat berada di Inggris, bukan di Indonesia. Kedua, negara Papua Barat tidak diakui oleh hukum internasional, karena faktanya ia masih bagian yang sah dari Indonesia. Memang didukung satu negara kecil yakni Vanuatu, namun jelas kalah dengan ratusan negara besar. Jika benar ia ingin jadi pemimpin, seharusnya belajar hukum ketatanegaraan terlebih dahulu, bukannya mempermalukan diri sendiri seperti ini. Bro, OPM tidak mengakui deklarasi Beni karena ia tidak melibatkan jajaran pemimpin organisasi Papua Merdeka dan juga tak berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat di 7 wilayah adat di bumi cendrawasih. Penolakan OPM terhadap pernyataan Beni menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam mengatur sebuah negara, bukan? Bagaimana bisa mereka minta untuk merdeka jika mengatur satu orang pengurus saja tidak mampu? Tindakan Beni ini sudah dikategorikan sebagai makar, dalam artian berusaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Beni Wenda sebagai Presiden Papua Barat sudah sangat jelas merupakan perbuatan makar. Tengkaran antara Beni dan pengurus OPM lain juga memperlihatkan bagaimana isi otaknya. Jika yang ada hanya nafsu untuk memerdekakan Papua, tapi tak disertai dengan kecerdasan dan strategi, apa bisa untuk mengurus Papua Barat? Jangan lupa fakta jika Pulau Papua wilayahnya besar. Meski bagian dari Indonesia tak sampai semuanya, karena ada negara Papua Nugini, namun juga butuh waktu, tenaga, dan uang untuk mengurusnya. Jika untuk koordinasi antar anggota saja gagal, bagaimana bisa menertibkan sekian banyak warga sipil di Papua? Bro, Beni Wenda sendiri tak lagi berstatus warga negara Indonesia, bahkan tidak memiliki kewarganegaraan. Ia hanya memiliki izin tinggal dari pemerintah Inggris. Deklarasi negara Papua Barat melalui ULWP itu merupakan bentuk propaganda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Beni Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya. Papua Barat itu apa? Sebab, Papua melalui referendum pada 1969 sudah final dan sah menjadi bagian dari NKRI. Bahkan klaim Beni sendiri tidak diakui oleh kelompok separatis bersenjata di Papua. Kejadian deklarasi di Papua pastinya membawa dampak buruk, yaitu
terciptanya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya peristiwa ini, hubungan kekeluargaan dengan masyarakat Papua pastinya memburuk. Hal ini bertentangan dengan bentuk negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, jika terjadi perpecahan, maka bentuk itu tidak utuh lagi. Dengan begitu, Indonesia akan kehilangan salah satu kekuatannya. Apalagi, Papua termasuk memberikan kontribusi yang baik terhadap perekonomian bangsa dengan adanya pertambangan, kekayaan alam, objek wisata, dan yang lainnya. Jika Papua merdeka, Indonesia tak berhak lagi campur tangan soal Freeport. Dan pasti Amerika Serikat akan meradang karena kontraknya rugi besar. Ini akan otomatis akan berdampak, banyak sedikit akan berdampak. Walaupun itu adanya di Papua, karena Papua itu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasti akan berdampak. Makanya harus segera polisi dan TNI dan semua aparat harus segera mengatasi dengan baik. Tak hanya tambang emas melimpah, julukan kepingan surga yang didapatkan Indonesia pun cacat, karena hilang sudah salah satu penyokong terbaiknya jika Papua merdeka. Kertans Piramid hingga Raja Ampat yang menyumbang banyak pemasukan untuk daerah dan negara, otomatis lenyap dari daftar objek alam Nusantara. Oleh karena itu, peristiwa disintegrasi ini akan berdampak buruk di berbagai bidang. Adapun solusi dari masalah tersebut adalah, yang pertama, menumbuhkan rasa integrasi nasional pada semua bangsa Indonesia. Yang kedua, melakukan pemerataan yang lebih maksimal antara Papua dan daerah lainnya. Yang ketiga, mendesak pemerintah agar melakukan dialog dua arah terhadap sengketa-sengketa yang terjadi di Papua. Yang keempat, mendesak pemerintah agar mau menjamin keselamatan dan ketentraman masyarakat Papua. Dan yang terakhir, menggerakkan semua elemen bangsa agar memperkuat semangat persatuan di Indonesia.